pemirsa, kembali saya Angel Nenggolan menyapa Anda dalam program kesayangan kita yaitu Dialog Spesial. Pemirsa, pesta demokrasi pilkada di bulan November 2024 akan dilaksanakan. Banyak bakal calon bermunculan dengan prinsip memajukan suatu daerah tentunya. Apakah mereka benar serius untuk memajukan wilayah? Seberapa kenalkah terhadap daerah yang akan dipimpin? Karena kita tahu memajukan suatu wilayah tidak cukup dengan prinsip, tetapi ketulusan hati, ketegasan, dan kepedulian yang tinggi itu menjadi pedoman penting bagi seorang pemimpin. Kita akan membahas bersama dengan narasumber spesial kita yang kita undang ke studio Evarina TV. Ada Bapak Tuaman Francisco sebagai bakal calon wali kota Pematang Siantar. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Selamat pagi Horas, halo. Sehat ya Bapak ya? Puji Tuhan, sehat semua. Semangat nih Pak ya. Amin. Oke Bapak Tuaman, nah pemirsa jauh-jauh nih, tetap di Pematang Siantar sih ya Pak ya. Pak boleh dong Pak, pemirsa atau masyarakat Pematang Siantar ingin lebih kenal Bapak lebih dalam. Bapak saat ini kesibukannya apa dan boleh diinformasikan kepada masyarakat Pematang Siantar, Bapak terima kasih. Lahir, sekolah di mana? Ya. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi warga Pematang Siantar, Horas. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri saya Dr. Tuaman Francisco Purba. Saya seorang dokter dan spesialis dokter anestesi. Sehari-hari selain sebagai dokter, saya juga aktif sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini, bagaimana membangun masyarakat supaya jangan anti dengan politik, anti dengan pemerintah, maka itu adalah merupakan tugas dari kami sebagai anggota dewan. Mari kita sama-sama membangun khususnya di Kota Pematang Siantar ini. Bagaimana membangun Kota Siantar yang bukan hanya fisik Siantar, tetapi juga masyarakat sosial kulturalnya. Baik Bapak. Oh ternyata Bapak sudah ini ya, saat ini juga sedang menjabat sebagai anggota dewan ya Pak. Ya di mana Pak dan sudah berapa lama Bapak menjabat? Boleh dijelaskan? Ya, terima kasih. Saya sebagai anggota DPR sejak tahun 2019 dan sampai saat ini dan masih aktif sampai tahun 2024 nanti. Dan terus terang saya berada di Komisi E. Komisi E adalah komisi yang menangani masalah kesehatan, tenaga kerja, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta kebudayaan dan pusat keagamaan. Itu itulah yang kita laksanakan sehari-harinya di kantor legislatif itu. Baik Bapak. Dan Bapak lahir kalau boleh tahu di mana Pak? Lahirnya saya di Medan tahun 1968 dan saya SD di Medan, SD Antonius, SMP di Santo Thomas, SMA saya dari Bob Kri 3 Yogyakarta, dan kedokteran saya dari Universitas Metodis Indonesia. S2 saya ngambil spesialis di Universitas Gadjah Mada, dan saya juga mengambil master kesehatan dan spesialis anestesi di universitas yang sama, Universitas Gadjah Mada. Mudah-mudahan informasi ini bisa diterima di masyarakat khususnya di Kota Pematang Siantar. Baik Bapak. Nah Pak, karena apa sih Pak yang membuat Bapak terjun ke politik sejak tahun 2019 lalu? Saya melihat pemerintah ini sudah bagus, tapi ada beberapa persoalan yang betul-betul mendasar bahwa masyarakat ini belum komplit, tidak semua masyarakat mendapat jaminan perlindungan sosial. Contohnya ketika dia sakit, ketika dia tidak bekerja. Ini yang membuat kita bagaimana membantu masyarakat, bisa bersama masyarakat. Apa yang diminta masyarakat itu bisa kita sampaikan ke pemerintah. Karena dengan di anggota dewan ini sifatnya menerima aspirasi dan ini kita sampaikan.
Dan mudah-mudahan sampai saat ini sudah ada yang mendapat jaminan perlindungan sosial masyarakat khususnya di Sumatera Utara. Dan kita harapkan nanti di Siantar ini, bagaimana jaminan perlindungan sosial, bagaimana pengelolaan kaum milenial ini, bagaimana kita masalah kesehatan, bagaimana menurunkan angka stunting, bagaimana seorang masyarakat di Siantar itu kita ketahui ada jaminan perlindungan kesehatannya yang harus betul-betul kita perhatikan. Saya melihat Siantar ini sudah bagus, Bu. Mungkin perlu kita lebih intensif bagaimana supaya masyarakat di Siantar ini, karena Siantar ini merupakan satu daerah di Indonesia yang sudah bisa melaksanakan universal health coverage. Ini yang kita harapkan nanti ke depan. Pematang Siantar ini sudah melaksanakan aksana HOAC dan masyarakat memahami. Artinya masyarakat itu bisa datang berobat ke fasilitas kesehatan dengan menggunakan KTP Siantar. Itu yang kita harapkan nanti ke depan. Dan bagaimana pengelolaan anak-anak muda ini supaya kita tahu sekarang masalah sekarang cukup banyak. Angka pengangguran berdampak ke kenakalan-kenakalan, dan kita tahu juga pengaruh narkoba. Ini juga harus kita merupakan. Kita nggak bisa lepas tangan di sini. Dan masalah masyarakat ini bukan tugas kepolisian saja, bukan tugas pemerintah, tapi tugas kita bersama. Baik, jadi memang kerinduan itu ya Pak ya, yang perlu dibenahi. Maka dari itu Bapak ingin terjun ke politik. Nah, tadi kan Bapak jelaskan tuh biografi Bapak yang dimana besar di Medan ya Pak ya. Nah, boleh dong Pak, kenapa memilih Pematang Siantar nih Pak? Kenapa memilih dari banyaknya daerah di Sumatera Utara? Kenapa Bapak memilih mencalonkan diri untuk menjadi seorang pemimpin di Pematang Siantar? Terima kasih. Saya melihat Pematang Siantar ini masyarakatnya masyarakat heterogen. Masyarakat heterogen. Yang kedua, saya melihat masyarakat ini toleransinya cukup bagus. Yang ketiga, mungkin karena riwayat dari keluarga kami, bapak mama orang tua saya dulu tinggal di Kota Nopan. Dan terakhir, saya sebagai dokter, saya dulu belajar di Rumah Sakit Jasamen berapa tahun. Dan saya melihat dari dulu sampai sekarang perubahannya ada, tapi bisa dikatakan relatif sangat sedikit. Dan saya sebagai tokoh, saya sebagai putra Simalungun, bagaimana ke depan kita membangun kota Siantar ini, di mana peran serta masyarakat yang ada, yang heterogen ini bisa bersinergi nanti kan membangun ke depan. Karena Siantar ini cukup enak. Iya, menurut dari pandangan Bapak pribadi, bagaimana sih menilai Siantar sendiri Pak? Karena pasti Bapak udah melakukan beberapa riset kan? Iya, cukup enak. Ketika saya belajar di Rumah Sakit Jasamen, masyarakat heterogen. Di sini cukup banyak, multi etnis, multi agama. Tapi saya melihat mereka bisa bersama, bersatu. Sekarang ketika masyarakat itu bersama maunya, ada produknya kebersamaan itu. Sekarang kita mau buat. Ketika seorang bersatu, harus ada produk hasil kerjasama. Itu yang harus kita inginkan. Siantar ini saya yakin bisa jauh lebih baik ke depan. Percayalah, tapi harus peran serta masyarakat harus betul-betul kita harus lebih pikirkan. Bagaimana masyarakat yang heterogen ini, bagaimana masyarakat yang bisa bertoleransi beragama ini bisa kita tingkatkan. Ini luar biasa Siantar ini. Saya yakin ya harus dikelola oleh seorang pimpinan ya. Pimpinan punya wawasan luas, bisa membangun Siantar ini, bisa berkolaborasi dengan pemerintah pusat, bisa berkolaborasi dengan apa yang ada di kota Siantarnya,
dan bisa memahami kultur budaya masyarakat di Siantar ini. Memang banyak aspek ya Pak Banyak. ya, banyak aspek yang bisa dibenahi di sini. Potensinya cukup Potensinya banyak. juga. Oke Bapak, karena Bapak bergerak di bidang kesehatan, memang fokusnya memang menangani kesehatan dan tentunya kesejahteraan ya Pak. Ya. Oke Bapak, luar biasa pemirsa Farina TV. Masih banyak yang akan kita bahas tentang Kota Pematang Siantar bersama Bapak Tuaman, dan tentunya tetap di program Dialog Spesial. Kembali lagi di program Dialog Spesial. Tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai dengan background dan kesibukan Bapak Tuaman sendiri sebagai bakal calon Wali Kota Pematang Siantar pemirsa. Nah, kita di segmen kedua ini kita akan membahas seberapa tahu sih Bapak Tuaman terhadap Kota Pematang Siantar. Nah, Pak, dari pandangan Bapak individu nih, mayoritas mata pencarian di Kota Pematang Siantar, walaupun kota ya kan Pak, Iya. Banyak juga warga Siantar yang menjadi petani. Nah, apakah sektor pertanian menurut Bapak di Pematang Siantar sudah baikkah atau perlu dikembangkan lagi? Oke, terima kasih. Selamat pagi, warga Kota Pematang Siantar. Kalau kita melihat mayoritas mata pencarian Pematang Siantar ini, kalau kita tengok dari laporan berita sebelumnya, ini sebenarnya mayoritas ini pedagang. Bukan berarti petani juga ada. Petani juga ada. Persoalannya, kalau kita tengok di Siantar ini, di pertanian ini mungkin yang jadi perhatian kita. Mungkin masalah keberadaan lahannya. Karena saya melihat di sini sudah petani itu sudah banyak lahannya dirubah menjadi sawit, karet. Sebenarnya ini yang harus kita pikirkan. Seperti kota ada di Jawa Tengah itu, ada satu kota yang khusus memproduksi padi. Ada nilai unggulannya. Mungkin kita tahu tuh kota Delanggu tuh ada beras-beras organik. Ada satu daerah. Sebenarnya kalau dikelola di daerah Siantar ini kita buat misalnya kawasan pertanian, tapi dengan spesifik, jangan terlalu banyak ragamnya. Apa yang mungkin bisa kita buat ini? Bisa aja kita buat pertanian beras organik, tapi harus kita pikirkan. Tapi persoalan bukan hanya menghasilkan padi saja, ya, tapi bagaimana ketika lahan pertanian itu berhasil, persoalannya kemana itu produknya diberikan, marketnya, pasarnya ada nggak? Kita contohnya kayak sekarang pedagang-pedagang di Pajakoras, kalau kita melihat sebenarnya mereka pernah komplain dengan saya, Pak Dokter bisa nggak online itu dihapus? Kenapa? Saya bilang, ketika online itu ada di Siantar ini, pedagang orang-orang sekarang masih tak ada yang mau datang kemari, kadang-kadang cukup telepon. Ini suatu problema besar. Ini jadi persoalan bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini yang mata pencariannya pedagang ini harus juga kita perhatikan. Bahkan bukan berarti lahan pertanian ada, ini juga harus kita buat, akan ada produk unggulan di pertanian ini ada. Saya pingin di Siantar ini ada satu kawasan. Ada 8 kecamatan di Siantar ini. Bisa nggak kita buat salah satu kecamatan memproduk hasil pertanian? Misalnya beras organik, timun organik, cabai organik. Ini harus bisa kita pikirkan. Kenapa? Karena itu membangun pendapatan masyarakat. Bukan hanya masyarakat, bisa membuat. Apa sih orang datang ke Siantar tuh ngapain? Orang tahu di Siantar ini orang datang ngapain? Ngopi. Hanya itu saja. Ngapain lagi? Pangsit.
Padahal di sini ada museum. Ini kan jadi persoalan juga. Budaya-budaya masyarakat yang ada di Siantar ini pun orang sekarang udah tutup mata. Tutup mata bukan begini, tapi begini. Itu dia yang harus kita pikirkan. Nah, bagaimana masyarakat ini, mata pencarian ini juga bisa minimal bermanfaat buat dia. Kalau sudah bermanfaat buat masyarakat itu pasti bermanfaat buat daerah itu. Kalau bisa bermanfaat buat daerah itu berarti bisa bermanfaat buat pemerintahan Kota Pematang Siantar. Baik. Itu dia. Betul ya Pak, karena memang itu sangat penting ya Pak untuk memajukan atau berkembangnya perekonomian Pak. Selain sektor pertanian, menurut Bapak nih, sektor apa lagi nih yang bisa menumbuhkan perekonomian di Kota Pematang Siantar? Apalagi potensinya yang harus digali Pak? Kita melihat di Siantar ini potensi-potensi daerah cukup banyak. Cukup banyak. Sungai Babolon. Ini kan tidak terawat. Yang kedua, kita tahu tanah ex-HGU. Saat ini, kalau kita mau ke Prapat, Simpang 2 macetnya luar biasa. Kalau kita sore mau ke Siantar ini macetnya luar biasa. Luar biasa macetnya nih. Nah, ini jadi persoalan. Bagaimana orang mau datang kalau dia mau sampai Siantar aja dia harus memakai waktu 3 jam, 4 jam. Kita harap juga pemerintah pusat harus bisa memikirkan bagaimana supaya pintu tol Sinaksa itu harus lebih cepat. Bagaimana tol dalam kota outer ring road itu bisa dibuat. Orang sekarang mau datang ke Siantar macetnya luar biasa. Dari mulai pom bensin itu loh, rumah sakit Horas Insani kemarin itu macetnya luar biasa. Simpang 2 luar biasa. Kita bisa hampir 1 jam di sana nunggunya macetnya. Di depan pajak Horas luar biasa macetnya. Ini kan harus kita pikirkan, pemerintah harus pikirkan. Bagaimana membangun outer ring road ini ya dengan keberadaan tanah ex-HGU ini. Supaya Siantar ini bisa orang nyaman. Datang kemari, nyaman dalam arti bukan dia naik mobil tenang saja. Nyaman dalam arti dia harus memikirkan sewaktu. Banyak yang bisa dilihat. Kemudian masyarakat datang kemari itu tujuannya ada, tujuan pendidikannya. Nah, itu dia kita harapkan. Jadi yang Bapak maksud itu apa tuh Pak? Maksudnya kemacetan. Soalnya kan tadi kita bahas kan selain sektor pertanian, apalagi tuh yang bisa untuk potensinya. Potensi tanah ex-HGU itu bisa dimanfaatkan betul-betul. Bisa kita buat kayak lahan pertanian, bisa kita buat kayak sentra-sentra industri. Namanya membangun KIS, Kawasan Industri Siantar. Cukup bagus. Persoalannya, pemerintah harus membuka akses. Akses kemana? Ke pusat. Nggak ada jalan lain. Kalau kita tengok APBD Pematang Siantar ya. Saat ini berapa Pak? 1,1. PAD-nya yang informasi yang Bapak temukan? 600 sampai 700 miliar. Sedangkan APD sendiri? APBD-nya 1,1. Artinya pendapatan asli daerah, artinya pendapatan. Dengan mengelola potensi yang ada di daerah itu, maka daerah itu mendapat uang. Banyak potensi yang harus kita gali sebenarnya. Untuk bisa ini ya, memaksimalkan APD ya. Kita bangun kawasan industri Siantar, itu menambah PAD dan menambah lapangan pekerjaan. Banyak menambah lapangan pekerjaan, menambah investor datang. Persoalannya nanti ketika itu dibangun, tata kelola hukumnya nanti investor juga harus kita pikirkan ke depan. Jangan kita bangun mangkrak. Iya. Gak usah kita cerita lah. Tapi sekarang untuk Kota Pematang Siantar investor udah banyak masuk. Seperti yang kita lihat sudah banyak yang Pematang Siantar mengalami kemajuan seperti investor di luar yang kita banyak toko roti maupun junk food yang udah masuk ya Pak. Itu berarti menambah PAD Pematang Siantar ya. Dan Bapak ingin itu semakin meningkat lagi ya Pak? Iya. Persoalannya bagaimana kearifan lokal yang ada Siantar itu juga bisa dilirik untuk bisa dikembangkan.
Ya, kalau junk food itu kan memang budaya dari luar. Tapi bagaimana misalnya mengelola tenun, potensi tenun, bagaimana mengelola budaya adat Simalungun itu gimana? Saya belum pernah lihat bagaimana di Siantar ini yang namanya heterogen. Tapi budaya apa itu yang sebenarnya orang investor datang ke Siantar bukan mau nengok kota Siantar, tapi yang perlu tengoknya adalah budayanya. Itu kita membangun budayanya itu. Kalau junk food orang luar tuh jangan. Tapi Siantar ini bagaimana potensi yang ada ini, masyarakatnya, orang ibu-ibu dia makan demban, makan sirih, ya bagaimana orang bisa datang ke museum kita, di museum itu Simalungun, bagaimana orang melihat budaya Simalungun itu budaya Batak Toba, kan di sini ada multi etnis ya, betul. Jawa. Itu bisa kita lihat potensi ini, yang potensi budaya lokal yang kita harapkan bisa kita naikkan. Betul. Jadi memang pemirsa untuk Pematang Siantar sendiri multi etnis dan menurut pandangan dari Bapak Tuaman sendiri kita harus bisa menonjolkan itu agar tidak tergerus oleh modernisasi ya Pak ya. Nanti datang orang diambil budaya kita marah. Betul. Padahal kita sendiri yang lalai ya Pak. Yang lalai. Ketika datang orang sih tengah budaya sini, nanti diambilnya kita marah. Kita biar kalau orang bilang ditalak-talak begitu aja pun tidak. Nah, ini yang harus berubah. Saya pingin Siantar ini potensi lokal itu juga harus kita angkat. Saya pingin sebenarnya menampilkan ibu-ibu menenun dengan sirihnya itu loh. Itu yang harus kita pikirkan ke depan. Dengan sirihnya, dengan suntelnya, dengan ininya. Bagaimana tarian Simalungun itu bisa itu berkolaborasi ya Pak, semua suku ya Pak ya. Iya, investor itu yang lihat nanti. Mungkin suatu saat kita akan bangun museum besar untuk sini yang sifatnya sebagai pusat ikonnya Pak ya. Dan tidak hanya dalam museum itu tidak hanya satu suku. Iya, itu dia yang kita harapkan. Oke Bapak, kita lanjut Pak nih. Pak, untuk permasalahan di Kota Pematang Siantar sendiri yang paling membuat Bapak risau apa nih Pak? Suatu saat Siantar ini ketika jalan tol itu aktif dan Siantar tidak dikelola bagus, maka Siantar ini akan mati suri. Jadi menurut Bapak bagaimana cara mengatasi permasalahan itu? Artinya ketika jalan tol dari Sinasa nanti ke Simpang Pane itu bagus, harus kita pikir apa yang harus kita buat di Siantar ini bisa menarik orang. Tadi saya bilang nyaman tuh bukan hanya nyaman di mobil, tapi nyaman dengan waktunya. Dengan adanya pintu Sinasa, orang datang melihat di Siantar ini nyaman waktunya. Ini Siantar ini harus betul-betul dikelola. Dikelola baik, dibuat apa yang menarik di Siantar ini sehingga investor datang dan didukung oleh pemerintah yang sudah dibuat pemerintah, itu jalan tol itu. Jadi jangan jalan tol itu yang memperberat nanti kondisi Siantar kalau Siantar tidak bergerak. Ya, maka kota Siantar akan mati suri. Kita tidak bersibuklah. Ketika nanti Siantar ini bisa mengelola pusat kuliner, pusat produk-produk, orang akan datang ke Siantar lebih gampang. Oh, dari Sinasa datang. Suatu saat orang kalau mau ke Parapat tidak akan mau singgah lagi ke Siantar, dan pulang pun tidak akan mau singgah. Nggak ada kok begitu-begitu saja nanti ke depan. Ini saya pingin ada seorang pemimpin yang visioner ke depan, melihat potensi Siantar ini yang sudah dibangun pemerintah ini, pembangunan pemerintah bisa dimanfaatkan oleh kota itu menjadi ke arah yang lebih positif. Saya rasa itu paling penting, dan masalah SDM-nya juga harus kita pikirkan. Kita tengok dari angka statistik penduduk ini, mungkin mohon maaf saya agak keterusan ini. Saya melihat generasi muda Siantar ini bagus. Banyak tokoh-tokoh Siantar yang berhasil, seperti Tokopedia itu berasal dari Siantar loh. Tokopedia itu. Bagaimana kaum muda milenial nih, namanya generasi Gen Z ini bisa dikelola.
Kalau kita tengok sekarang ada orang pertandingan apa yang Mobile Legends. Mobile Legends itu. Cari maunya kita buat perlombaan bagaimana mengkreasi, bagaimana menciptakan sekolah itu, apa produk itu yang kita akan buat generasi Z ini. Generasi Z ini perlu kita kelola. Kalau generasi Z ini kita kelola, mungkin kalau Tuhan berkenan, penyakit-penyakit kenakalan anak sekolah kayak narkoba itu akan terhindar. Akan kita bangun kita bangun kayak pusat olahraga, sport center. Tapi bangun sport center, tapi harus ada apanya? Pengawasnya yang membimbing. Jangan dibangun sport center, misalnya kita buat karate tapi tidak ada pelatihnya, ya sama saja. Kita buat futsal, orang pasti banyak. Catur, itu yang harus kita kelola generasinya. Jangan kita bangun yang fisiknya tapi SDM-nya tidak. Saya rasa begitu, Bu. Si Antar ini saya yakin bisa nanti jadi lebih baik ke depan. Jadi memang pentingnya peran masyarakat juga ya, Pak, berkolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan tentunya pemerintah pusat. Itu tidak lepas ya, Pak ya. Terlepas. Itu saling berkaitan. Harus berani membuka akses. Betul. Pemirsa, sangat menarik sekali pembahasan kita bersama Pak Tuaman, tetapi kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kita akan membahas lebih rinci lagi tentang apa sih visi misi dari Bapak Tuaman. Tetaplah di Dialog Spesial. Masih di Dialog Spesial, pemirsa, bersama dengan narasumber spesial kita, Bapak Tuaman. Pak, boleh nih kita membahas sedikit permasalahan di kalangan generasi muda, atau bisa kita katakan generasi Z ya, Pak. Sekarang marak nih, Pak, pernikahan di usia muda, ya belum cukup matang ya, tapi memang menurut riset yang ada di 2024 ini memang pernikahan menurun sih Pak, angka untuk minat masyarakat menikah gitu kan, tapi mungkin saja itu bisa di generasi milenial ya Pak, belum tentu di generasi Z. Nah Pak, apa sih tindakan dari pemerintah atau dari pandangan Bapak sendiri sih, karena Bapak saat ini kan masih membidangi bidang sektor kesehatan kan Pak. Menurut Bapak apa sih yang perlu dipertimbangkan untuk generasi Z dan peran pemerintah sendiri bagaimana? Silakan Bapak. Terima kasih. Mungkin ini persoalan yang betul-betul krusial sekali. Saat ini sebenarnya kita harus berpikir sebelum terjadi, harus kita akan sosialisasikan bahaya dan manfaat sebelum nikah. Ada namanya pra-counseling. Kita tahu sekarang, memang sekarang betul statistik mengatakan udah berkurang, tapi yang bertambah apa? Hidup bersama. Nikah sudah berkurang, tapi nikah usia muda udah, tapi hidup bersamanya yang makin banyak. Ah, ini lebih parah. Seorang wanita yang dikatakan matang, artinya usianya ada batasnya. Tapi belum tentu dia siap mental menjadi seorang ibu. Belum tentu siap mental dia menghadapi mertuanya. Belum tentu siap mental menghadapi perilaku suaminya. Pernikahan itu bukannya 10-20 tahun, tapi pernikahan yang selamanya. Dan paling penting adalah pernikahan seorang perempuan dan laki-laki itu sama pernikahan antara orang suku, marga. Maka seorang wanita itu harus betul-betul siap mental menjadi keluarga dan siap mental menjadi ibu. Kita tahu sekarang salah satu masalah kesehatan di Indonesia ini ya, di luar Pulau Jawa adalah Sumatera Utara, angka stuntingnya. Stunting adalah suatu kondisi berat badan, tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Bukan berarti fisiknya, tetapi yang kita takutkan dari pola pikirnya nanti.
pola berpikir seorang anak itu tidak sesuai dengan umurnya. Ini yang akibatnya. Artinya ketika angka stunting itu tinggi di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, ini kalau nggak kita kelola, bagaimana tahu pada 100 tahun Indonesia emas nanti ke depan tahun 2045? Seorang anak yang lahir sekarang pada tahun emas 2045, dia akan berusia 20 tahun. Produktif muda. Jadi ini kalau nggak betul-betul diperhatikan oleh pemerintah, maka kualitas bangsa itu akan jelek. Saya inginkan ada nanti prakonseling. Prakonseling ini bukan hanya khusus di Pematang Siantar ya Pak ya? Prakonseling di Kota Pematang Siantar ini bukan hanya oleh petugas kesehatan, tapi petugas dinas keagamaan juga. Keagamaan bagaimana kita libatkan, mari kita berkolaborasi dengan dinas keagamaan. Supaya seorang tokoh agama masing-masing bisa melihat apakah seorang anak ini, ibu ini, calon ibu dan calon bapak ini sudah siap mental menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu. Nah, ini jadi penting. Kalau itu sudah kita kelola dengan bagus, kita harapkan Indonesia emas tahun 2045, maka kualitas bangsa ini bisa menjadi lebih baik. Memang untuk di Kota Pematang Siantar sendiri angka stunting bagaimana Pak? Apakah tinggi atau? Sudah target pemerintah Pak Presiden adalah 14%. Kalau nggak salah Indonesia Siantar ini sudah 16%. Bisa dikatakan target pemerintah Pak Jokowi kemarin 14%. Pada akhir tahun 2024 Indonesia harus bebas stunting dengan standarnya 14%. Nggak salah Siantar sudah hampir dapat. Hampir dapat ya Pak. Hampir dapat. Ini kan bukan kita harapkan Siantar kalau bisa lebih ditekan lagi. Betul. Dan produknya nanti tahun 2045 100 Indonesia emas 100 tahun mereka, maka penduduk Siantar ini ditambah dengan kondisi yang Siantar menjadi lebih baik, maka mungkin percepatan membangun kota Siantar lebih bagus. Kalau bisa lebih baik kenapa tidak iya. ya? Dan sumber daya manusia sendiri itu sangat penting untuk memajukan negara ya Pak ya? Betul. Itu yang kita harapkan buat generasi Z. Dan tolong, persoalan Indonesia ini lucu juga nih. Seks itu tabu. Maka mungkin nanti perlulah tokoh masyarakat bagaimana mengemukakan. Supaya jangan seks itu jadi anti. Kalau cerita seks orang tidak akan mau. Tapi sebenarnya itu harus kita bangun. Edukasi, informasi, edukasi bagaimana cara calon berumah tangga. Ini yang paling penting. Karena kita masih ada timur, kita cerita seks, udah lain ini. Itu dia. Baik Bapak, kita lanjut nih Pak. Bapak akan mencalonkan diri dan saat ini masih berstatus bakal calon ya Pak ya, sebagai wali kota Pematang Siantar. Bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat Pematang Siantar, apa sih visi dan misi Bapak? Silakan Bapak. Luar biasa ini. Terus terang saja, saya Dr. Tuahman Purba. Saya pertama mohon doa dulu. Mohon doa, doakan Dr. Tuahman ini sehat-sehat selalu. Yang ketiga, doakan Dr. Tuahman ini menjadi lebih baik dan bisa memimpin kota Pematang Siantar. Pastinya. Ya, bagaimana membangun kota Siantar? Saya punya visi bagaimana kota Siantar menjadi sejahtera, aman, tangguh, dan unggul. Artinya sejahtera dan tangguh, sejahtera, aman, tangguh, dan unggul ini betul-betul ini masyarakatnya loh. Ini harus kita harapkan. Nah, di sini perlu bukan hanya saya sebagai individu Dr. Tuahman, tapi saya akan lebih banyak mengharapkan peran serta masyarakat ke depan. Ayo kita bangun Siantar nih yuk. Dengan visi adalah satu. Apa satu? Sejahtera, aman, tangguh, dan unggul. Bagaimana Tuahman membuat Siantar satu? Mohon doa, Siantar dapat kita pimpin menjadi lebih baik dan ke depan Siantar dipimpin oleh seorang calon pemimpin yang visioner ke depan yang bisa mengerti kultur, budaya, dan peran serta masyarakat harus kita harapkan bersama-sama. Baik, dan memang kesejahteraan menjadi fokus Bapak ya dalam
bisa dikatakan itu prioritas ya? Ya. Ya, karena kalau masyarakat itu tidak sejahtera, gimana dia bisa membangun kita? Betul. Prinsipnya, masyarakat harus pertama sejahtera dulu. Minimal kalaupun dia tidak bisa membantu, tapi jangan mengganggu. Artinya masyarakat dia harus sejahtera dulu. Kalau masyarakat tidak sejahtera, dia akan ganggu kita nanti. Pak, kurang ini saya, Pak Wali, kurang ini saya, repot. Artinya saya kan juga akan berikan, saya kan tidak akan pernah berikan ikan kepada, tapi mari kita bersama-sama. Ini pancing, yuk, mari kita pancing bersama-sama. Boleh Pak, jika nanti Bapak dipercaya oleh masyarakat nih, hal yang paling menjadi, bisa kita katakan 100 hari kerja ya Pak ya? Ya. Jika Bapak sudah duduk dan dipercaya masyarakat, apa yang ingin Bapak perbaiki atau yang ingin Bapak lakukan untuk mendukung kemajuan Kota Pematang Siantar? Terima kasih. Kalau Tuhan berkehendak dan mengaminkan Tuaman Purba sebagai calon kepala daerah Pematang Siantar, 100 hari di pemerintahan Tuaman Purba, kita akan bangun pertama adalah bagaimana masyarakat itu mendapat jaminan perlindungan sosial. Yang kedua, kita akan bangun bagaimana UMKM, pedagang UMKM itu mendapat tempat yang layak. Artinya, pasarnya juga harus kita pikirkan. Yang ketiga, kita bahkan membuat media center. Media center artinya, media center ini adalah sebagai sarana supaya masyarakat dan kawan-kawan pers bisa datang ke kantor wali kota dan menyampaikan apa yang akan kita bangun bersama. Saya pun tidak, saya yakin saya tidak akan mampu, saya tidak tahu apa di dalam hati masyarakat. Ini harus kita buat satu wadah namanya Media Center Pematang Siantar. Go Ahead Siantar. Go Ahead Siantar. Nah, dengan nanti Pak, tentunya generasi muda, ya kan, generasi milenial maupun generasi Z sangat berperan ya Pak ya. Lalu bagaimana cara Bapak mengajak anak muda untuk mewujudkan visi misi yang Bapak rencanakan tersebut? Ya, itu pertama sih, generasi Z ini sebenarnya dia tidak akan begitu gampang mendengar kita. Kita harus buktikan. Karena generasi Z ini ilmunya di jempol ini, aksi semua. Dia bisa melakukan apa saja. Dia tidak akan percaya dengan omongan kita. Makanya saya harapkan nanti ke depan. Oke, generasi Z, mari kita bangun bersama-sama. Harus kita kerjasama. Ayo generasi Z, ayo sama. Makanya harus kita buat satu wadah. Segala wadah disitulah kita bisa bercengkerama apa yang akan kita buat ke depan. Saya yakin generasi Z ini pada tahun emas tahun 2000 ini cukup itu bakal calon-calon pemimpin ke depan. Artinya peran serta generasi Z yang kedua adalah bagaimana generasi Z itu dia tidak akan mau dengar omongan kita. Dia akan lihat apa yang akan kita buat ke depan. Jangan kita hanya ngomong-ngomong doang. Itu generasi Z tidak akan pernah mau dengar. Tapi mari kita kerjakan bersama-sama. Nanti hasilnya, itu pun generasi Z hasil pekerjaan kita belum tentu dia setujui. Belum tentu. Dia akan protes ya. Kita harus siap juga diterima. Kita siap juga harus dikritik. Bagaimana kritikan itu kita anggap untuk membangun kota Siantar. Mari mencari solusi itu kita bersama-sama. Saya rasa itu yang paling penting. Libatkan peran serta masyarakat, libatkan cara berpikir masa generasi Z itu ke depan. Baik, Pak. Pak, boleh Pak Bapak menyampaikan pesan dan harapan Bapak kepada masyarakat Siantar dan Kota Pematang Siantar. Ya. Terima kasih warga Siantar. Izinkan saya Dr. Tuahman Franciscus Purba pada kesempatan ini memberikan kesempatan untuk membangun Kota Pematang Siantar yang menjadi lebih baik. Dan sebelumnya saya mohon doa, semoga apa yang pernah kita bicarakan saat ini kita bisa laksanakan sesuai visi dan misi kita ke depan.
kita cari pemimpin-pemimpin yang visioner seperti Dr. Tuaman Purba. Luar biasa. Pemirsa, seorang pemimpin tidak hanya harus mengenal suatu daerahnya yang akan dipimpin, tetapi juga seorang pemimpin pastinya harus cinta dan tahu nih apa yang perlu dibenahi di satu daerah tersebut. Nah, maka dari itu masyarakat dimanapun Anda berada, masyarakat terkhususnya masyarakat Pematang Siantar, Anda tahu apa yang terbaik untuk daerah Anda sendiri. Jadi pilihlah pemimpin yang memang mengerti, menyayangi, dan mencintai daerah dan tentunya masyarakatnya. Tentunya mendengarkan aspirasi masyarakat juga. Bapak, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Tuaman Purba ke studio kita di program Dialog Spesial. Sehat selalu ya Bapak ya. Terima kasih. Terima kasih. Horas. Ya baik. Pemirsa, kita sudah di penghujung waktu. Saya Angel Nenggolan dengan Pak Tuaman Purba. Pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan Dialog Spesial tentunya dengan narasumber spesial lainnya. Saya Angel Nenggolan, terima kasih dan sampai jumpa. Horas, jati tupa. Horas.